Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama yang dimana soalnya itu buatlah deret Fibonacci selama nilai suku itu tidak melebihi 100 hanya menggunakan perulangan nilai saja. Contoh output yang diharapkan 01, 12, 35, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Di sini saya akan menjelaskan programnya dulu. Yang yang pertama itu ada input iStream. Ini itu untuk berarti untuk mengaktifkan fungsi input output dari Cin, Cout, dan Nline itu. Jadi di sini agar bisa menggunakan Cout, Cin, dan Nline karena saya di sini cuma menggunakan Cout dan Nline saja. Jadi hanya ada Cout dan Nline. Terus using namespace std ini tuh agar memudahkan kita supaya tidak menambahkan std di setiap baris perintah. Baris perintah seperti cout, cin gitu. Terus ada inline. Inline itu fungsi utama dari sebuah program ini. Ada buka kurung berawal. Ini tuh untuk eh, menandakan bahwa mulainya sebuah program. In A sama dengan 0, berarti ada variabel A sama dengan 0 itu bertipe integer. Jadi variabel A itu bernilai 0. Variabel B bernilai 1 itu bertipe integer. Dan angka berikutnya atau N itu angka berikutnya atau angka selanjutnya itu bernilai 0 yang bertipe integer. Terus di sini cout atau mencetak perintah input ke layar yang akan tampil pada layar output itu adalah deret Fibonacci. Terus di sini ada N line itu untuk enter. Terus di sini ada cout A berarti dia mencetak variabel A. Variabel A ini kan 0 kan nilainya kan. Berarti di layar output nanti akan tampil 0. Terus ini tanda kutip ini itu untuk spasi, jarak. Terus di sini ada will B kurang dari sama dengan 100. Jadi baru masuk ke perulangan will yang dimana dia akan tetap eh, mengulang proses di sini selama B itu kurang dari 100. Terus ini buka kurung kurawal buka ini untuk menandakan bahwa mulainya sebuah perulangan will di mana dia akan mencetak B dan ini spasi. Terus di sini itu dia ingin mencari angka selanjutnya. Kan di sini kan perintahnya ini contoh output yang diharapkan ini kan 01 kan. Nah, sedangkan yang tampil di layar itu baru 0 sama 1. Jadi untuk angka berikutnya agar 1, 2 dan selanjutnya itu dengan proses ini di mana angka berikutnya itu dari hasil A ditambah B yaitu 0 ditambah 1. Nah, terus angka A itu sama dengan B. Berarti variabel A ini yaitu 1 itu adalah variabel B. Variabel B ini yang bernilai 1 itu sekarang adalah variabel A. Terus ini kan hasilnya sama dengan 1. Nanti hasilnya jadi di sini. Angka B itu dari angka berikutnya. B itu sama dengan angka berikutnya. Angka berikutnya tadi kan 1 nih. Berarti itu adalah variabel B. Begitu pun sampai perulangan itu mencapai B itu kurang dari 100. Dan ini tutup kurung awal artinya akhir dari sebuahnya perulangan dari will itu. Dan ini tutup kurung awal akhir yang dimana ini adalah akhir dari sebuah program. Sini kita output. Nah, sini kan tampil nih. Ini nih variabel A, 0 kan. Variabel B, 1. Nah, ini nih variabel B untuk selanjutnya. Nah, sini variabel A tambah 1 untuk mencari angka berikutnya. A ditambah 1 itu kan 1. Maka yang variabel B sebelumnya itu adalah variabel A. Dan variabel selanjutnya atau angka yang berikutnya itu adalah variabel B.
1 ditambah 1 itu kan 2. Dan begitu pun selanjutnya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 13 tambah 21, 34. 21 tambah 34 itu 55. Dan 34 tambah 55 itu 89. 55 ditambah 89 itu kan lebih dari 100 tuh. Jadi dia berhenti di 89 gitu. Untuk output dan prosesnya, programnya, saya akan menjelaskan deskripsinya. Hampir sama dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan, di mana pertama itu untuk memanggil library untuk proses input dan output agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Yang kedua itu agar perintah seperti cout, cin, inline itu tanpa harus mencantumkan std di depannya. Terus yang ketiga itu fungsi utama di mana program eksekusi itu dimulai atau fungsi utama dari sebuah program ya. Terus yang keempat itu menandakan awal dari sebuah program. Kelima, deklarasi variabel A sebagai angka pertama dalam deret Fibonacci dengan suku utama 0. Dan deklarasi variabel B sebagai angka kedua dengan deret Fibonacci dengan suku kedua 1. Terus deklarasi variabel bantuan. Nah, jadi angka berikutnya itu adalah variabel bantuan. Itu bebas kalian mau nambahin apa ya. Untuk menampung hasil perjumlahan A dan B. Terus ada cetak teks deret Fibonacci ke layar dan pindah ke baris baru. Lalu mencetak nilai A angka 0 sebagai awal deret. Perulangan yang akan terus berjalan selama nilai variabel B itu belum melewati angka 100. Kan tadi kan angka terakhir kita kan 89 kan? Nah, selagi dia itu tidak melewati dari angka 100, maka dia akan terus berjalan sampai ke angka selanjutnya gitu. Dan angka 55 tambah 89 itu kan pasti lebih dari 100 tuh. Berarti 13, oh enggak, lebih. 14. Terus di situ untuk awal dari perintah perulangan will. Yang dimana itu akan mencatat nilai B saat ini diikuti dengan spasi dan menghitung angka selanjutnya dengan menghitung 2 angka terakhir. Lalu nilai variabel A sekarang mengambil dari nilai B dan nilai variabel B sekarang mengambil dari nilai angka berikutnya. Dan akhir dari perulangan will menandakan akhir dari fungsi main dan program. Selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode-nya yang dimana di sini ada variabel A, B, dan angka berikutnya itu yang bertipe integer. Lalu begin itu memulai bahwa A itu akan diisi dengan 0 dan B diisi dengan 1, angka berikutnya diisi dengan 0. Read dia akan mencetak deret Fibonacci, terus read A mencetak A, will B. Perulangan jika B itu kurang variabel B atau angka B itu kurang dari sama dengan 100, lakukan read cetak dulu B, maka dia akan melakukan angka berikutnya itu yang diisi dengan A ditambah B, dan A itu diisi dengan B, B diisi dengan angka berikutnya, and while berarti berakhirnya sebuah perulangan will, dan end. Terus di sini ini program C++-nya. Flowchart-nya yang dimana sini ada tanda oval. Tanda oval itu untuk start dan end atau memulai dan selesai. Yang dimana bentuknya itu oval. Terus ini adalah arahnya sebuah program ya, arah jalannya program gitu. Terus di sini bentuk persegi panjang atau segi 4 panjang itu menandakan untuk proses bahwa A itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1, dan angka berikutnya itu sama dengan 0. Terus ini arah panah atau arah arus. Terus di sini ada bentuk jajar genjang, yang mana ada isi deret Fibonacci, berarti itu jajar genjang itu untuk input output. Terus di sini ada arus lagi, arusnya ke bentuk jajar genjang lagi, karena dia akan mencetak nilai variabel A, dan ada bentuk segi ketupat, belah ketupat,
Ini itu untuk perulangan. Will, yang dimana jika B itu kurang dari sama dengan 100, jika iya, maka dia akan langsung mencetak nilai B dan selesai. Tetapi jika tidak, dia akan lakukan proses ini dulu yang dimana angka berikutnya itu sama dengan A tambah B, dan B itu sama dengan B, dan A itu sama dengan B, dan B itu sama dengan angka berikutnya. Lalu dia akan kembali ke sini. Jika hasilnya tetap di bawah 100, dia akan tetap mengulangin sampai ke nilai B itu lebih dari 100 atau sudah bukan lagi kurang dari 100. Maka dia akan langsung mencetak nilai B itu dan selesai. Baik, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.